Kali ini kita akan mendiskusikan kaitan dengan perancangan penerangan buatan lampu dengan menggunakan Dialux. Kita buka aplikasi Dialog, kita buat new interior. Begitu masuk, kita akan dihadapkan pada room editor. Nah, ini kaitan dengan dimensi ruangnya. Saya akan masukkan panjangnya menjadi 20 meter, lebarnya menjadi 12, kemudian tingginya menjadi 3. Begitu kita oke, ini ruangan kita bisa zoom, scroll gitu ya. Tapi untuk menempatkan, kita bisa pilih modus di move view ini atau panning ini. Kita tengahkan, kita perbesar, kita geserkan. Kalau sudah, kita pindah ke select object lagi. Ini denah kita dengan dinding di kanan kirinya. Kemudian kita bisa lihat di posisi 3 dimensinya. Nah, seperti ini ruangnya. Kita bisa putar dengan rotate view ini. Oke. Setelah pada tahap ini dimensi, lebar, panjang, tinggi sudah ditetapkan, kemudian kita menetapkan materialnya. Material itu kita bisa pilih warna, sama ini bisa kita pilih di masing-masing. Roomnya, ceilingnya kita bisa pilih materialnya apa. Kita bisa pakai standar, misalnya di warna putih, oke. Standar ceiling, oke. Dengan warnanya putih. Pengaturan ini juga kita bisa lakukan melalui pemilihan ini, tab di bawah di color. Di bawah color ini, kemudian kita pilih indoor. Jadi kita pilih color ya, kemudian kita pilih indoor. Nah, ini kita bisa pilih, saya pilih di modus select object. Kita pilih floornya, kita klik. Ini floor kita. Kita pilih misalnya yang tile, yang ubin gitu ya, bentuk modular. Saya pilih yang warna tile brown ini, kita seret ke sana, nanti akan seperti ini. Kemudian saya pilih untuk wall. Di option di sini lebih mudah daripada option yang pertama tadi. Saya pilih plaster. Nah, saya akan tarik ke plasternya. Nah, sekarang mereka sudah disetting. Kalau mau setting plafon ceilingnya, kita lihat dari bawah, kita putar, kemudian saya pilih ceiling. Nah, ini saya pakai rocase. Nah, seperti itu sudah. Oke, sudah selesai. Kita balik ke visual 2 dimensi. Untuk masuk di pengaturan lampu, kita bisa lakukan, cara paling mudah adalah, karena ini direncanakan untuk satu kantor, maka menurut SNI itu ditetapkan luxnya di 250. Terpenting buat kita sebagai arsitek adalah bagaimana merancang lampu itu cukup dan tidak berlebihan. Nah, ini yang tidak gampang kita lakukan bila kita tidak melakukan simulasi seperti ini. Dengan Dialog memberikan alat bantu kita, pilihan lampu kita, jumlah lampu berapa, kemudian ketinggian berapa, kita bisa simulasikan sebelum kita pilih. Dengan pendekatan ini, maka kita sebagai arsitek bisa merancang tidak boros, tapi juga tidak kurang. Bisa memenuhi standar SNI gitu ya. Dan daya yang dipakai per wattnya juga tidak boros. Bahkan kita bisa pilih mana yang terbaik, kita bisa padukan antara beberapa tipe lampu. Cara pertama, di ruang yang berukuran 20x12 ini, panjang 20, lebar 12, kita pilih pada bagian ini, room indoor lighting ini, kita pilih insert luminaire fill. Kita mau pilih tipe lampu yang seperti apa. Cuma ini belum bisa karena kita belum pasang luminaire-nya. Kita harus select dulu yang pertama, select luminaire-nya. Nah, kemudian di sini akan muncul database, atau kita bisa dari atas juga, dari folder menu Dialog.
Nah, ini Philips sudah muncul karena tadi kita sudah install database. Oke. Nah, ini ada aplikasi selektor lampu milik Philips. Ini sering kita pakai karena banyak di pasaran, kemudian juga juga user interface-nya cukup nyaman gitu ya. Saya pilih lampu indoor. Untuk desain ruang ini saya akan coba pakai downlight. Downlight ini macam-macam, Caroline dan sebagainya. Kalian bisa bisa cari informasi detailnya. Sementara kalau saya pilih yang clear accent seperti ini. Nah, ini ada beberapa macam di sini yang tipe clear accent, baik daya maupun tingkat lumensnya. Daya lumensnya. Saya pilih yang pengen yang daya terbesar ya di ini. Kemudian saya klik distribusi kandelanya seperti ini. Oke, karena download memang agak sempit ya. Kemudian bentuk armaturnya seperti ini, kecil. Kita coba dulu. Setelah kita pilih ini atau pilih tipe yang lain boleh, atau pilih yang ini bedanya sedikit saja, 440. Kemudian saya add. Nah, add dia akan masuk di luminaire use ini. Kita close. Nah, sekarang di luminaire use ini kita di project ya. Berarti ini di file kita sudah ada satu tipe lampu di sana. Oke, kalau sudah ada satu tipe di sini, saya bisa pasang ini insert luminaire fill. Ini yang tipe fill. Sebenarnya nanti kita bisa insert single luminaire. Saya ambil contoh. Berarti ini tipenya yang ya kita pilih, jadi RS 061P. Saya insert, udah masuk seperti ini. Nah, ini kita bisa posisikan di mana sesuai dengan kemauan kita. Misal taruh sini, maka di 3 dimensi pun juga akan muncul di sini. Ya, ini lampunya. Nah, satu lampu ini kalau kita running, kita jalankan start calculation. Oke, ini insert dulu ya. Setelah terpasang, ini room 1 ya. Kemudian saya start calculation. Ya, ini yang terjadi dari tipe lantainya, warnanya, dindingnya, maka akan jadi seperti ini simulasinya. Kita lihat dari atas, kita juga bisa lihat. Oke, itu dulu. Kalau kita dari 3 dimensi, bagaimana distribusi lampunya. Ini seperti ini lampunya, dan ada yang ke sana. Itu kalau cuma satu lampu yang kita pasang, kita bisa kita apply dulu. Sorry. Kita masuk di slide luminaire lagi. Nah, ini kita bisa copy ini. Mau seberapa banyak? Copy long line. Jadi kalau kita akan copy ke arah panjangnya, seperti ini misalnya, saya pasang penuh. Oke, di sini. Kemudian di antara ini akan saya isi 4 misalnya, gitu ya. Oke, copy. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 gitu ya kira-kira. Ya, ini kira-kira. Kemudian ke bawahnya saya pilih semua, select, posisinya di kursor ini ya. Kemudian saya copy long line lagi, tapi arahnya saya rubah ke sini. Nah, tegak lurus ini. Kira-kira saya copy kira-kira berapa ya? 1, 2, 3, 3. Saya pasang 3. Nah, maka dia sudah ada sekarang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 20 lampu di sini. Nah, kita udah pasang lampunya ini. Kita bisa lihat. Nah, ini distribusinya. Distribusi kandelanya kita bisa aktifkan di sini ya. On off ini. Oke. Nah, untuk tahu bagaimana tingkat terangnya dan lux yang didapatkan,
maka kita harus start calculation dulu. Kita tunggu, dia akan rendering. Nah, ini distribusinya sudah cukup terang atau belum? Dari visualisasi ini kita belum bisa menentukan berapa kuat penerangan yang ada di sana. Kita bisa langsung lihat di report. Saya di select object, kemudian saya pilih output ini di kiri bawah ya, tab. Nah, di output ini nama project kita tadi, project 1. Kemudian saya pilih ini lampu yang kita pasang. Kemudian di room 1 ini. Nah, di room 1 ini karena saya tidak running, ini ada summary. Kita bisa lihat summary. Nah, summary-nya seperti ini. 80 40 80 40, padahal standar tadi ini di bidang kerja 76 ya. Kita bisa rubah nanti tinggi bidang kerjanya. Jadi kita ngukurnya adalah karena di standar SNI 250 disyaratkan di bidang kerja. Dalam hal ini di set di 76. Nanti saya ajarkan bagaimana cara merubah ke tinggi ini. Nah, dari jumlah ini kita bisa lihat lampu yang kita pasang adalah 20. Tipenya ini seperti ini. Cuma berapa lux yang diterima rata-ratanya? Lux average itu di work plan. Di work plan itu berarti bidang kerja yang di 76 ini. Ini average-nya hanya 51 lux. Jadi apa yang kita rencanakan itu terlalu kecil. Dengan hasil seperti ini ternyata gelap ini buat belajar belum memenuhi standar. Nah, berarti apa? Kita harus rubah lagi itu. Mungkin harus nambah lampunya. Oke, kita coba tambah lampunya ya. Karena kurangnya banyak. Saya akan move sedikit ke sini. Ya, kemudian saya akan gandakan aja, copy sebanyak lain. Separuh. Oke, segini tak pasti. Tak copy satu kali. Nah, sekarang 2 kali lipat. Oke. Tetapi posisinya belum di tengah. Saya move, klik. Ini kita move. Ya, seperti ini. Oke, sekarang jumlah 2 kali lipat. Kita akan lihat ini distribusi lampunya, cahayanya. Kemudian kita run lagi. Oke, kita tunggu. Tadi cuma ketemu 51 luxnya di bawah, di atas. Nah, saya berapa? Kita pengen tahu sekarang, masuk di output lagi, di summary. Nah, sekarang apa yang terjadi? Sekarang rata-rata ini 120 dan average-nya di 101. Ini pun masih kurang ternyata. Karena disyaratkan tadi tingginya adalah 250 lux. Saya balik. Nah, kita harus simulasikan, rubah-rubah lagi gitu ya. Kan 100 ini masih jauh ya. Masih jauh. Saya kopikan lagi. Sana. Saya kopikan satu saja. Dia akan double dalam arah sananya. Nah, sedikit. Ya, sekarang 2 kali lipat. Oke. Dengan kondisi seperti ini kita running lagi. Sekarang lampu cahayanya lebih banyak. Apakah ini sudah cukup memenuhi 250? Kita start calculation lagi. Hasil kalkulasinya bisa dilihat nanti di summary. Output di sini. Nah, kita lihat sekarang 250 berapa average-nya di bidang work plan. Ini di 199 lux. Ternyata masih kurang dikit gitu ya. Kita lihat jadi tugas arsitek bagaimana, bahwa kita paling enggak ya 250 260 lah di atas standar minimal. Ini di 250 lux. Ini masih 199. Jadi kita harus balik lagi ke sini, harus nambah lampu lagi kan. Itu kalau pendekatannya kita lakukan secara manual tadi dengan menambah lampu single kemudian kita copy-copykan. Nah, adakah cara yang praktis untuk bisa melakukan desain rancangan yang tepat gitu ya? Nanti kita akan bahas di next pertemuan.